Gitu ya. Di tahun ini memang rencananya mau sekolah di Mesir. Persiapan apa? Kita tuh lagi sibuk banget untuk ini ya, untuk belajar khususnya bahasa Arab karena kan di sana semuanya pakai bahasa Arab. Jadi anak-anak juga sekarang mempersiapkan diri. Udah lama sebenarnya supaya ketika sampai di Mesir nggak terlalu sulit beradaptasi dalam hal bahasa. Jadi anak-anak sudah diajarin beradaptasi mungkin ya, kan cuaca. di tahun-tahun sebelumnya kan kita memang udah ini kan udah bolak-balik ke Mesir. Anak-anak pernah belajar short course gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan Mesir. Jadi bukan sesuatu yang Untuk anak-anak sendiri yang dibawa siapa aja Mbak? Aku Maryam Khadijah. Di tahun ini kita pelan-pelan dulu ya, maksudnya biar lihat Mesirnya dulu, adaptasi dulu. Nanti kalau udah settle baru tahun depan insya Allah Ibrahimnya dibawa, Sulaiman dibawa. Reaksi anak-anak ini saja ketika diajak pengen tinggal di Mesir gimana? Reaksi anak-anak ketika tahun ini ngapain wawancara dulu ya. Reaksi anak-anak tahun ini rencana pindah ke Mesir ya karena mereka udah nomor antrian 35. Silahkan menuju loket 4. ya, karena mereka udah dibicarakan ini dari tahun-tahun sebelumnya, bukan sesuatu yang mengagetkan buat mereka. Karena kan bicara soal kepindahan kan bukan mendadak tiba-tiba. Dari tahun-tahun sebelumnya anaknya udah diajak ke lihat sekolahnya dulu, anaknya udah dilihat gimana kalau tinggal di Mesir dulu. Jadi alhamdulillah kalau secara mental sih insya Allah ya, tapi pasti yang namanya pindah itu kan ya pasti ada inilah ada nggak sama ya. Kalau kemarin kan kita bareng-bareng gitu, jadi saya pikir apa aja proses adaptasi, berkorban sebentar bisa dapat pendidikan lebih baik. Nomor antrian 20. Silahkan menuju pos layanan hukum. Ya, pesantrenku itu kan memang sekarang udah 8 tahun ya berdiri di Indonesia, tapi kita kan ada cabang di Mesir. Tuh, jadi rumah Qurannya ada di Mesir juga, sehingga saya pun tinggalnya sama teman-teman pesantren yang ada di Mesir gitu. Jadi mudah-mudahan ya bukan sesuatu yang menakutkan ya, dalam arti saya juga nggak tinggal sendiri, saya tinggal sama santri-santri yang ada di Mesir. Oke, ini kan menjelang Lebaran nanti ada rencana untuk mudik gak atau sama keluarga? Rencana Lebaran malah aku dan keluargaku, ya, aku dan keluargaku dan para santri-santri pengurus pesantren kita mau umroh rencananya. Jadi habis Lebaran kita mau umroh bersama dengan anak-anak semua. Aku sama ibu, alhamdulillah ibu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dan berapa belas pengurus pesantren yang akan berangkat umroh. Ustazah, alasan Mesir kenapa jadi pilihan? Mesir kenapa jadi pilihan? Aku mengawali karirku tahun 2008 sebagai seorang pemain film di Mesir. Ya. Dan film tersebut aku perankan selama 4 tahun berturut-turut. Karena film itu ada sequelnya, ada sinetronnya, kemudian di dalam film itu aku diceritakan sebagai seorang mahasiswi Azhar, di mana artinya ketika berada di Mesir aku belajar di sana gitu. Nah otomatis 4 tahun memerankan karakter tersebut sehingga itu membuat aku pada akhirnya jatuh cinta pada Mesir. Di Mesir juga banyak orang Indonesia, di Mesir ada universitas yang sangat luar biasa, guru-gurunya banyak. Jadi di Mesir juga ada cabang pesantren kita juga. Jadi ya udah di situ. Ustazah, hari ini dihadirkan beberapa saksi Ustazah. Berapa saksi ya? Oh, dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik. Doanya seperti apa? Doanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Kalau buka puasa kita ada buka puasa bersama nanti sama pesantren ya deh. Tiap tahun tuh kita ada buka puasa bersama 1.000-2.000 anak-anak di pesantren dan warga sekitar. Itu memang setiap tahun ya? Tiap tahun agenda rutin keluarga besar bersama dengan teman-teman di pesantren. Apakah kali ini Rian diundang dari Rian? Teman-teman wartawan diundang kok. Jadi kalau mau datang ya silakan meliput biar semarak Ramadannya. Nomor antrian 36. Silahkan menuju loket 1. Sila mas. Dokter, Terima kasih. ketika tahu
Ustazah mau pindah ke Mesir. Nomor antrian 36. Silakan menuju loket 1. Apa mas? Dokter, Nomor antrian 37. Silakan menuju loket 3. Perasaannya ya kaget lah ya, sedih. Nomor antrian 38. Silakan menuju loket 1. Oke. Ya perasaannya kita kaget sih aku sama Icis. Nggak kayak kita orang dari jauh-jauh hari mau bilang. Kira kita pas lagi baca chat. Dari tahun-tahun sebelumnya kan berarti pernah bilang ke Mas ya kan? Enggak, baru-baru ini. Masa sih? Enggak, intinya Ya, nggak tahun ini, ngeh. tahun ini. Iya, kalau Intinya sih tahun aku ini. sama Icis sedih. Soalnya kan kita biasanya kan kayak kumpul-kumpul bertiga, ya kan, ngobrol-ngobrol. Terus juga Nah, intinya kita sedih aja. nah nanti gimana komunikasi minta wejangan ke Ustazah Oki gimana nih dok? Aku tuh insya Allah ya kalau Allah mudahkan kan nanti balik sebulan sekali deh. Jadi bukan Bener ya? Iya insya Allah. Bayar tiketnya ya. Oh, berarti Nomor kan antrian 40. Silakan menuju loket 4. Kan anakku ada di sini 2 orang. Nomor antrian 39. Silakan menuju loket 1. Anakku kan di sini, pesantrennya ada di sini, bisnisnya, kerjaannya ada di sini ya. Pasti insya Allah kalau mudahkan rezekinya bisa dapat. Suami di sini sama 2 anak laki-laki karena masih ya kan kita kan kerjaannya sebenarnya di sini kan. Tapi alhamdulillah suami izinkan kita untuk bekerja. Alhamdulillah. Ibu sendiri gimana? Ibu dalam keadaan yang sehat, masya Allah. Ini keajaiban juga dari Allah, masya Allah. Dan juga doa dari banyak orang ya. Karena waktu itu kan waktu ibu di ICU koma 11 hari kan, dokter mengatakan susah. Walaupun bertahan hidup pakai alat seumur hidup gitu kan. Tapi alhamdulillah ibu dalam keadaan sehat. Ini jadi pelajaran mahal sih buat kita ya. Dan ibu sekolah olahraga ya. Ibu sekolah olahraga sekarang udah berenang, udah keluar kota ke sana kemari, udah seperti sedia kala. Jadi alhamdulillah. Ibu ikut umrah juga bareng saya di Semarang. Terus ibu ajak kamu ke Turki ini. Ibu Mesir, ibu tuh sebenarnya mau ikut bareng saya, cuman kan pada saat itu ibu dalam kondisi yang sakit, jadi kata ibu, apa mungkin kadang-kadang di Mesir, kadang-kadang di Indonesia, kadang-kadang di Mesir, kadang-kadang di Indonesia. Sebenarnya sih ibu karena guru-guru Qurannya banyak di Mesir kan, jadi saya bilang pengen ibu, cuman untuk awalan nggak bareng sama saya dulu. Nomor antrian Apa tadi pertanyaan? Ricci sama Rian masih video call. Video call. Nggak tahu mas, aku nggak tahu. Ada di postingan tuh. Oh ada di postingan, Iya. mas lebih hebat dari Postingan wartawan ya. Postingan Ricci. Aku nggak tahu beneran yang kayak gitu-gitu aku nggak tahu. Ini melihatnya seperti apa kak? Nggak tahu aku mas. Tidak berkomentar sudah nggak tahu. Nomor antrian 43. Silakan menuju loket 3. Sejauh ini tentu saja melihat mereka berdua seperti apa sekarang. Ya lihat aja, Mbak tanya aja sama orangnya langsung. Tapi jadi beban nggak sih Ustazah sama dokter? Saksi. Nomor antrian 43. Silakan menuju loket 3. Jadi beban tersendiri gak sih? Aku Ketika tersendiri. diminta jadi saksi gitu sama dokter juga. Puasa Ramadan.